Sylvester Stallone lahir di New York, Amerika Serikat tanggal 6 Juli tahun 1946. Sylvester Stallone bukan berasal dari keluarga yang berada, tetapi berasal dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan pada saat kelahirannya, sang ibu harus melahirkannya di tangga sebuah sekolah. Di balik nama besarnya, Sylvester Stallone waktu kecil menderita lumpuh pada sebagian wajahnya, termasuk bibir bawahnya. Sylvester Stallone menderita kelainan saraf di wajahnya. Hal itu juga yang membuat dirinya selalu diolok-olok oleh teman-temannya. Karena keterbatasannya ini, sejak kecil hingga menginjak usia remaja ia mendapatkan pendidikan di sekolah berkebutuhan khusus. Saat di usia sekolah, Sylvester Stallone termasuk anak yang sering dibully karena badannya yang kecil dan ceking. Karena itu ia terpacu untuk membesarkan tubuhnya melalui latihan-latihan berat. Untuk menghemat ongkos, ia berlatih di tempat pembuangan besi tua, dengan menggunakan bagian-bagian rangka mobil dan mesin sebagai barbelnya. Di sekolah sendiri, nilai-nilainya selalu jeblok. Setelah tubuhnya menjadi besar, ia berubah menjadi nakal dan suka berkelahi, bolos dan mengerjai guru. Hal ini menyebabkan ia harus pindah sekolah sebanyak 16 kali. Uniknya, ia tetap bertahan untuk melanjutkan sekolah sampai lulus. Keterbatasan seorang Sylvester Stallone tidak lantas membuatnya berhenti bermimpi. Sejak kecil, ia memang selalu menginginkan untuk menjadi aktor. Saat berusia dewasa, Sylvester Stallone mulai tertarik dengan karir di dunia akting. Ia sempat main di beberapa drama teater, tapi peran yang ia dapatkan hanya peran-peran sampingan. Sambil menunggu keberuntungan, ia bekerja serabutan sebagai penjaga bioskop sampai pembersih kandang singa. Stallone sering gagal setiap mengikuti casting. Salah satu alasan mengapa Sylvester Stallone sering gagal casting adalah karena tidak ada penonton yang mau melihat seorang bintang film dengan wajah seorang pemabuk dan tidak mampu bicara dengan jelas, katanya. Sylvester Stallone masih sangat gugup untuk berbicara, apalagi untuk berakting. Jika dihitung, ia ditolak casting lebih dari 1.500 kali. Namun ia tidak menyerah, dia terus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kemampuannya. Tidak ada kata menyerah dalam kamus Sylvester Stallone. Setiap ia mendengar ada casting, maka ia akan langsung mencobanya. Pada akhirnya, sambil mengikuti setiap lowongan casting, Sylvester Stallone menulis sebuah skenario dan menjualnya pada sebuah produser film. Beberapa skenario ada yang berhasil terjual. Sebagai seorang penulis skenario yang pendapatannya tidak pasti, membuat ia diceraikan oleh istrinya. Ada saat di mana Sylvester Stallone harus menjadi gelandangan yang tidur di sebuah halte bis selama 3 hari. Sebegitu miskinnya sampai-sampai ia tidak bisa membeli makanan untuk anjingnya yang bernama Butkus. Saat itu istrinya pun sedang hamil. Keadaan miskin ini membuat Stallone harus menjual anjingnya. Saat Sylvester Stallone menonton pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan Chuck Wenner, ia sangat terinspirasi. Ali adalah seorang juara dunia sedangkan Wenner hanyalah petinju papan bawah. Tetapi semangat Wenner untuk membuktikan dirinya, membuat ia sanggup bertahan melawan Ali dan memukul jatuh juara dunia itu di ronde 9. Ali kemudian bangkit dan menghajar Wenner sampai luka parah dan TKO di ronde 15. Berdasarkan pertarungan ini, Sylvester Stallone mendapatkan ilham untuk menulis kisah tentang Rocky. Seorang petinju papan bawah yang hidup miskin dan harus menjadi debt collector. Tetapi hatinya baik dan banyak disukai orang. Rocky mendapatkan kesempatan terbaik dalam hidupnya saat juara dunia bernama Apollo Creed mencari lawan tanding untuk menggantikan lawan sebenarnya yang mengalami kecelakaan. Istri Sylvester Stallone yang sedang hamil membantu Stallone mengetik naskah itu. Setelah selesai, Sylvester Stallone menawarkannya ke beberapa studio. Ada produser yang tertarik untuk membeli naskah itu, tetapi Sylvester Stallone menolaknya karena sang produser tidak ingin menggunakan Stallone sebagai bintang utama. Padahal Sylvester Stallone ingin menjadi bintang utama di film ini. Ia mendapatkan sebuah penawaran yang fantastis senilai $125.000 tapi ia menolak. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena ia ingin kalau pemain utamanya diperankan oleh Sylvester Stallone sendiri. Produser tersebut menaikkan harga menjadi $350.000, Sylvester Stallone tetap menolak. Nasib baik akhirnya datang juga. Ada produser lain yang setuju untuk menggunakan Sylvester Stallone menjadi bintang utama di naskah itu, tetapi harga naskah menjadi jauh lebih murah dari penawaran manapun. Sylvester Stallone pun dibayar dengan sangat murah untuk menerima Sylvester Stallone sebagai pemeran utama dengan bayaran senilai $35.000. Dunianya berubah sejak ia menulis skenario film berjudul Rocky. Sebuah skenario film yang ditulisnya hanya selama 20 jam.
Keputusan Sylvester Stallone menjadi pemeran utama di film Rocky berbuah manis. Rocky menggait 3 piala Oscar untuk film terbaik, sutradara terbaik dan skenario terbaik. Nama Sylvester Stallone terus dikenal ketika film-film lainnya laris. Sylvester Stallone berhasil menjadi legenda dalam filmnya yang berjudul Rambo.